liburan Pak. Pengen ya liburan. Berapa Pak? Pak RT persiapan. Ya, kita mulai. Oke ya, untuk hari ini materi kita membahas ya. Jadi kita akan membuat menu bar dengan digabung dengan perintah eksternal ya. Kalau sebelumnya kan perintah eksternalnya pakai button ya, nah ini nggak pakai button. Nah ini banyak yang belum bisa ya, mungkin sebagian sudah bisa, ada yang tidak bisa. Nah ini kita akan bahas caranya gimana untuk membuat perintah eksternal tapi digabung dengan menggunakan menu seperti ini ya. Jadi ada Windows Explorer, ada artikel, ada tutorial itu berupa video ya. Jadi nanti lengkap. Ini ada Explorer, jadi Windows Explorer. Artikel ini sembarang artikel ya, bisa Word, bisa PDF, ekstensinya bebas. Tutorial ini adalah video ya. Videonya ya video dari saya yang pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya boleh ya, pakai tutorial mungkin 1 atau 2 ya, terus keluar ya. Nah sebenarnya caranya gampang sih sebenarnya ya, tidak terlalu ribet ya, lebih simpel sebenarnya. Nah seperti ini. Nah langkahnya tetap sama, kita masuk ke fill dulu ya. Fill ini membuat menunya, membuat tulisan kayak tadi ya, ada Explorer, ada artikel, ada apa tutorial dan close ya. Membuat menu barnya ini loh ya, membuat menu barnya ini pakainya adalah fill ya, pakai fill control nih ya. Jadi masuk insert, control, terus fill ya. Ini fungsinya untuk membuat menu ini tadi, membuat menu ini toh Windows Explorer, membuat menu artikel, membuat tutorial, membuat menu keluar. Nah fungsinya seperti itu. Ini fungsi dari fill ya. Fill ini istilahnya judul kolom ya, judul kolom kalau di dalam Excel ya, judul kolom. Nah setelah kita aktifkan fill, tentunya kita ngetik seperti ini. Nah ini kita gabung ya. Jadi kalau biasanya kan kita pakainya Gopic 1 berdasarkan nama markernya ya. Jadi Windows Explorer ini judulnya ya. Ini ada tulisan Windows Explorer, ini judul tadi ya, judul seperti ini tuh judul kayak file edit itu ya. Nah kemudian Explorer ini adalah sub menunya. Jadi kalau kita tekan Explorer nanti kan ada subnya di situ. Ya ada pilihannya ya. Kalau kita pilih file kan ada isinya save, close, print. Nah itu ya, itu kayak membuat menu array ya. Jadi kalau yang Explorer itu membuat judulnya ya, judulnya. Kalau yang Explorer ini adalah membuat isinya atau sub dari isi yang nanti kita klik ya. Nah ini kalau ada /e, /e itu berarti nanti kita tidak usah menggunakan mouse, boleh ya, tinggal menggunakan Ctrl E. Ini sebenarnya hurufnya bebas ya, tidak harus E ya. Mungkin nanti kalian pilih P ya boleh, milih O ya boleh, milih R ya boleh. Ya, jadi kalau kita tidak pakai mouse, pakai tombol CTRL. Ya, kayak misalnya kita menyimpan kan Ctrl S ya. Nah, kalau ngeprint Ctrl P. Nah, ini cara membuatnya seperti ini. Ya, oh kalau Explorer nanti kalau saya tekan Ctrl E masuknya ke Explorer. Atau diganti boleh ya, tidak harus E, mungkin diganti X ya, enggak apa-apa, bebas sih ya di sini ya. Kemudian ada garis lurus ini ya. Garis lurus ini kalian tekan pakai tombol Shift sama angka backslash ya, sebelah kanannya plus atau sebelah kirinya backspace ya. Nah kalau biasanya kita kan nulisnya ini, nulisnya Gopic 1. Kalau sebelumnya ya, nanti ada videonya ya, ada video yang lama ini saya tampilkan juga. Jadi kalau biasanya langsung Gopic 1 itu berdasarkan nama markernya ya, berdasarkan nama markernya. Nah ini nama markernya tidak usah pakai
marker. Ya, tidak usah pakai marker, tapi langsung ditulis perintahnya. Open explorer.exe. Ini perintah eksternal langsung digabung dengan menu. Ya, open tanda petik explorer.exe. Ya. Terus menu yang kedua ada artikel. Ini judulnya ya, artikel itu judulnya. Kemudian isi dari artikel itu ada tulisan, ini keliru ya saya nulisnya ya. Panduan harusnya, ini ada tambahan A ini ya. Panduan makromedia dasar. Jadi kalau saya tekan /A langsung muncul PDF-nya. Nah, cuma kalau PDF-nya harus dicantumkan lokasi di mana file itu berada. Ya, kalau nyimpennya di C ya berarti nanti di C. Kalau nyimpennya nanti di E ya di E ya. Nah, itu nanti disesuaikan. Ini lokasi penyimpanan PDF-nya di mana. Ini kebetulan kan nyimpen saya ini terlalu panjang ya. Ada project MM, ada pertemuan 11 ya, ada baca.pdf. Nah, ini file PDF-nya. Ya. Lokasinya ada di E, di folder project, di folder pertemuan 11. Misalnya seperti ini. Ya, kemudian ditulis baca.pdf with, ya, dibuka dengan apa? Kalau punya file Acrobat Reader-nya, langsung kalian tulis, boleh misalnya pakai apa ini biasanya pakai Foxit misalnya ya. Write Foxit.exe boleh. Tapi kalau tidak punya file Acrobat Reader-nya, ini bisa diwakilkan dengan perintah Explorer. Ya, ini umum ya. Kalau ingin lebih khusus, oh kalau PDF tuh bukanya pakai apa toh? Oh pakai misalnya pakai Sumatra, kan ada juga ya, ada file aplikasi Sumatra, ada aplikasi Foxit Reader, ada aplikasi Acrobat Reader, ya. Nah, ini harus dituliskan programnya. Tapi kalau kita tidak punya, ya cukup diwakilkan dengan Explorer exe, ini sudah bisa. Tidak harus menyebutkan drivernya. Ya, tidak usah menyebutkan drivernya Foxit.exe, tidak usah. Ya, cukup menggunakan Explorer.exe. Di-update dengan tanda petik. Ya, jadi open tanda petik, ini lokasinya. Ya, ini lokasinya. Kemudian tanda petik, spasi ya. Wait, dibuka dengan apa? Spasi Explorer.exe. Ini kita buat yang gampang saja. Jadi nggak usah menyebut nama drivernya ya, langsung Explorer exe, ini sudah bisa. Terus menu yang kedua ini judulnya tutorial. Ya, judulnya tutorial. Kemudian submenunya berisi tentang perintah eksternal. Ini /T ini berarti kalau saya tekan Ctrl T langsung masuk ke video ini ya, video eksternal. Kemudian untuk membuat menu baru, kalau saya tekan Ctrl U, dia langsung masuk ke pembuatan menu bar. Ini pakainya MP4 boleh, atau pakai yang MKV boleh, atau yang WMV boleh, atau yang MOV boleh, terserah ya. Intinya harus ditulis lengkap extensionnya. Ya, oh saya nganu Pak extensionnya AVI ya, silakan .AVI. Ya, MKV .MKV. Ini ditulis lengkap. Sama ya. Open tanda petik lokasi videonya di mana, di folder apa atau di subfolder apa. Dibuka dengan Explorer.exe. Ya. Jadi ini Explorer ini sebagai driver umumnya ya. Tidak khusus. Ya, kalau kita naik angkutan ya ini adalah pakainya inilah angkutan umum ya. Ya, kayak Trans. Nah, ini contohnya gini. Tapi kalau ingin khusus misalnya, oh kalau video saya buka pakai anu Pak, pakai GOM player. Nah, ini khusus. Istilahnya kalau khusus kita punya mobil pribadi. Ya, kalau kita tidak punya mobil pribadi ya pakainya angkutan umum. Lah, ini Explorer ini kayak angkutan umum lah ibaratnya seperti itu. Ya, jadi baik video, baik dokumen, semua bisa dibuka pakai Explorer.exe. Ya. Nah, kemudian ada menu keluar. Ya, ada menu keluar. Perintah keluar adalah halt. Jadi tidak mengenal perintah
close, ya. Nah, perintahnya halt, bukan close ya. Kalau keluar jangan pakai exit. Kalau exit berarti direkturnya nutup semua, jadi nggak bisa ngedit ya. Jadi pakainya halt, ya. Halt ini adalah perintah keluar. Nah, ini menunya adalah close/c. Kalau mau diganti dengan tulisan keluar ya boleh ya. Ini kan cuma label biasa ini, ya, label biasa. Jadi di sini nanti, terus nanti kalau sudah disimpan, ya, disimpan, misalnya saya beri nama menut misalnya ini ya, contoh saja ya, menu utama ini saya singkat saja ya, menut. Dan nanti masuk ke sini, ya ta? Ini untuk membuat menunya. Nah, berikutnya untuk mengaktifkan supaya menunya itu tampil, ya, ini menampilkan menu bar ya. Pakainya script ini, nanti kita akan bahas ya di sini. Jadi tekan ini gambar apa? Gambar scriptnya ini, ya. Tekan klik nanti scriptnya di sini. Nah, scriptnya cuma ini toh, on start movie, kemudian install menu member. Nah, menut ini adalah memanggil file ini loh. Ya, memanggil file hasil ini tadi. Ini kan tadi disimpan dengan nama menut. Ya, disimpan dengan nama menut, menu utama maksudnya gitu. Terus dipanggil di sini. Ya, menut utama dipanggil. Ya. Kalau biasanya pakai on ya, go back 1, on go to. Nah, ini enggak usah. Ya, ini tanpa tombol ya, tanpa tombol. Jadi fungsi dari rumusnya adalah untuk menampilkan menu supaya tampil menggantikan menu barnya. Ya, menggantikan menu bar. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Ya. Jadi menu file, edit dan sebagainya tidak ada. Akan digantikan dengan tulisan-tulisan seperti ini. Windows Explorer, artikel, tutorial, keluar ya, sesuai dengan yang kita bikin ini tadi. Ya, Explorer, artikel, tutorial, keluar. Ya. Nah, kita coba ya di sini ya. Saya cobakan hasilnya. Ini tak coba yang filenya di sini. Atau saya bikin aja dah. Ini ya. Ini kan ada tulisan ini. File, edit, view dan sebagainya ya. Nah, nanti ini hilang. Hilang diganti dengan menu di sini tadi. Nah, ini tadi. Ya, ini menunya ini tadi. Nah, ini tadi ya, sama ya. Nah, perintahnya seperti ini. Disimpan dengan menu tadi. Ya. Nah, tak tutup. Kemudian untuk menampilkan menunya tadi pakai rumus ini. Ya. Nah, biasanya kadang nanti kita terjebaknya di sini. Kalau menunya nggak tampil, misalnya gini, nanti akan jumpai kayak gini nanti ya. Kalau masih gambarnya bunga matahari, kalau dijalankan nanti ya menunya nggak tampil, tetap file edit. Ya, karena masih behavior, gambarnya masih bunga matahari. Nah, nanti cara ngubahnya nanti kita tandai, terus masuk ke ini, ke property inspector, ada script ya. Nah, nanti behaviornya diganti. Behaviornya diganti movie. Ya, diganti movie. Nanti akan berubah kayak gini. Tandanya. Ya, nah ini kalau dijalankan otomatis file editnya hilang. Ya, langsung diganti dengan menu Explorer tadi. Klik, muncul Explorer. Close, balik lagi. Ya. Nah, artikel ada panduan PDF ya ini ya. Ini pakai Ctrl A, ini muncul gini loh. Tadi /A tadi ya. Nanti muncullah file artikelnya di sini. Muncul ya di sini, agak lama di sini. Ya. Ini file PDF-nya ya, muncul di sini nanti. Nah, ya ta? Ini file PDF. MS Word juga boleh ya, tidak harus PDF ya. Kalau di close keluar. Terus kalau tutorial ada video ya. Ini membuat menu bar dulu. Ini saya cantumkan juga. Nah, ini. Jadi kalau saya jalankan seperti ini rekaman yang dulu ya. Nah, kalau dulu kan membuat marker gini loh. Nanti ya, membuat marker 1, 2. Lah ini membuat menu bar yang lama ini.
Nah, ya toh, sama kan? Berubah Cuma ya? kan ini perintahnya Kalau perintah saya internal. kan munculnya file Ya. edit, ya toh, file edit view. Perintah internal kayak gini. File edit view nanti hilang kalau Pakai kita apply ini. Nah, marker ya. itu menjadi Kalau dulu pakai marker karena kita menggunakan Ctrl B ya, Ctrl F, gambar-gambar internal ya. menulis. Nah, ini kalau internal memang Bisa pakainya berbentuk marker ya. kalau internal. Tapi Close kalau berarti eksternal tidak selesai. perlu pakai Balik marker lagi seperti semula. ya. Nah, ini kalau kita Ya, tutup videonya, jadikan balik lagi ke sini. Tutorial video yang kedua, perintah eksternal kita gabung seperti ini. menyertakan foxingnya, tidak usah Nah, menyertakan. ini ya. Ini dalam satu folder. Jadi kalau kita file-nya, lihat cukup Di menggunakan project ini sebenarnya ada Ya, pembahasan kalau menu tugasnya bar dan akan juga ada saya pembahasan eksternal. share-kan dulu ya. Ya. Nah, ini sudah ada di sini. Saya Ini rekaman buat dulu ya. secara Rekamannya dulu bisa dipakai keseluruhan lagi ya. di sini. Nah, ini. Ya, toh. Nah, kalau menu keluar ya, kita jalankan ya. Keluar berarti ya keluar, nanti kalau keluar berarti kembali seperti semula. Ada tulisan file edit view. Ya. Nah, ini. Anda tanyakan? Gampang ya? Nah, berarti bisa melanjutkan untuk tugas project satunya. Ya, jadi kalau dulu kendalanya loh, apa bisa perintah eksternal digabung dengan menu bar? Nah, ini memang saya buat supaya bisa nyoba ya. Nah, ini penasarannya akan terobati, caranya ya seperti ini. Ya, jadi perintah eksternal digabung dengan perintah menu. Jadi tanpa menggunakan tanpa menggunakan tombol. Ya, ini bisa seperti ini. Ditulis seperti ini. Itu ya. Jadi perintah eksternal yang dulu dibuat terpisah dimasukkan jadi satu dengan perintah menu bar di sini. Ya. Ini keliru ya, ini dihapus saja ini. Salah ini ya. Nah, ada panduan /A berarti nanti di sini. Jadi tidak perlu ngeklik ya, otomatis muncul Ctrl A, Ctrl T, Ctrl U ya, ada Ctrl E lagi. Nah, kalau kembar nanti bisa diganti, nanti kan muncul kayak gini loh. Ya. Oh, kalau tekan Ctrl T berarti perintah eksternal, Ctrl U muncul menu bar. Kalau keluar Ctrl C. Ya, Ctrl C berarti selesai. Ini. Ya. Oke, tanyakan. Gampang ya. Nah, nanti bisa diselesaikan sampai akhir tahun 31 Desember. Ya. Nah, nanti batas waktunya sampai 31 Desember. Itu mungkin ada yang tanyakan dulu. Mungkin ada yang tanyakan untuk teman-teman dari Kendal atau dari Mojopahit, mungkin Pak Irda atau Pak Edi. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Bisa ya, gampang ya. Oke, kalau nggak ada nanti bisa dicoba. Saya akhiri dulu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, nggak ada ya? Oke ya. Oke, saya akhiri ya. Nanti bisa dicoba untuk tugasnya. Jadi perpanjangan waktunya atau batas waktu pengumpulannya sampai 31 Desember. Ya, nah, ya sekian saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat mencoba. Itu Pak Ida, Pak Edi, terima kasih. Terima kasih, Pak Haji. Ya, Iya, Pak. Terima ya, kasih, Pak. oke.